Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau, termasuk diri kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatul Dzikir, hadis yang pertama dengan penjelasan lanjutannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tergantung kepada sangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam hatinya, aku pun mengingatnya dalam hatiku. Dan jika ia mengingatku dalam suatu majlis, aku pun mengingatnya dalam suatu majlis yang lebih baik dari mereka, yaitu majlis para malaikat yang maksum dan tanpa dosa. Dan jika ia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Dan jika ia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Dan jika ia mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan lanjutannya sebagai berikut. Seorang sahabat bernama Mu'az radhiyallahu anhu telah syahid karena penyakit taun. Ketika hampir meninggal dunia, ia pingsan berkali-kali. Ketika sadar, ia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku sangat mencintaimu. Demi kemuliaan-Mu, Engkau pasti mengetahui hal ini." Ketika maut sudah mendekat, ia berkata, "Selamat datang wahai maut. Engkaulah tamu yang penuh keberkahan. Tetapi sayang, tamu yang penuh berkah ini telah datang ketika aku sedang dalam kemiskinan." Lalu ia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa setiap saat aku akan selalu takut kepadamu. Dan sekarang aku mengharap rahmat-Mu. Ya Allah, aku mencintai hidup, tetapi bukan untuk mengatur sungai dan untuk mengairi kebun. Aku bersusah payah menahan haus di musim panas, semata-mata untuk agama, dan agar dapat duduk bersama para ulama dalam majlis zikir kepadamu." Diambil dalam kitab Tahzibul Lughat. Sebagian alim ulama menulis tentang hadis yang menyatakan hubungan Allah dengan hambanya adalah tergantung pada persangkaan hambanya. Hal itu bukan hanya dalam masalah permintaan ampun saja, tetapi juga dalam segala hal, termasuk doa untuk kesehatan, ketentraman, keamanan, dan sebagainya. Misalnya seorang hamba berdoa dengan keyakinan bahwa doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keyakinannya itu Allah akan mengabulkan doanya. Sebaliknya, jika seorang menyangka atau hatinya ragu bahwa doanya tidak akan diterima, tentu saja Allah tidak akan mengabulkan doanya. Oleh karena itu, disebutkan dalam hadis bahwa doa seseorang itu akan diterima selama ia tidak berkata, "Doa saya tidak dikabulkan Allah." Hal ini juga berlaku dalam masalah kesehatan, kekayaan, dan sebagainya. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa mengalami kelaparan, lalu ia meminta-minta kepada orang lain,
Allah SWT tidak akan mencukupinya. Seandainya ia mengadukan segala hajatnya kepada Allah SWT, niscaya Allah akan menjauhkan segala kesulitannya. Selain itu, yang sangat penting adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan pula penipu atau setan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Surat Luqman ayat 33. Maksudnya jangan sampai setan menipu kita sehingga kita terus berbuat dosa dengan alasan bahwa Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allah SWT berfirman juga dalam surat Maryam ayat 78 sampai 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda rahmani 'ahda. Kalla. Adakah ia melihat yang gaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak. Kedua, kalimat barang siapa berzikir kepadaku, maka aku akan senantiasa bersamanya. Barang siapa berzikir kepadaku, maka aku akan senantiasa bersamanya. Hadis lain menyebutkan, jika hambaku mengingatku, maka selama ia menggerakkan bibirnya, aku akan selalu bersamanya. Aku benar-benar memperhatikannya dan juga menurunkan rahmat khusus baginya. Ketiga, kalimat aku akan mengingatnya dalam majelis malaikat, yaitu membangga-banggakannya. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, ketika manusia diciptakan telah ditentukan dalam dirinya unsur taat dan unsur maksiat, sebagaimana yang akan disebutkan dalam hadis ke-8. Dalam keadaan demikian, maka ketaatan adalah penyebab yang patut dibanggakan. Yang kedua, ketika manusia diciptakan, para malaikat bertanya kepada Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi, padahal kami senantiasa bertasbih dan memujimu? Karena dalam diri manusia ada sifat merusak, sedangkan dalam diri malaikat tidak ada sifat tersebut. Maka mereka mengatakan, kami hanya bertasbih dan mensucikanmu. Yang ketiga, ketaatan manusia itu lebih baik daripada ibadahnya para malaikat. Sebab manusia beribadah secara gaib, sedangkan malaikat beribadah kepada Allah dengan musyahadah, menyaksikan langsung alam akhirat. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah SWT, bahwa jika mereka melihat surga atau neraka, apa yang mereka lihat itu tidak akan mempengaruhi mereka. Dengan demikian patutlah jika Allah SWT sangat memuji dan membanggakan di hadapan para malaikat, orang-orang yang beribadah dan selalu berzikir kepadanya. Masih cukup panjang, semoga dapat kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan dan juga hidayah kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah Ta'ala dalam keadaan dan situasi apapun, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi senang, kita ingat pada Allah dengan bersyukur kepadanya. Dalam kondisi susah, kita ingat kepada Allah dan selalu bersabar atas segala cobaannya. Maka itulah yang terbaik bagi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam satu kondisi apapun mereka selalu berada dalam kebaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila ia memiliki sifat yang pertama syukur dan yang kedua adalah sabar. Maka semua akan memberikan kebaikan pada manusia umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan sibuk ataupun lapang. Semua kita berharap agar menjadi hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah akan selalu ingat kepada kita. Ya. Wadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfur. Semoga kita menjadi hamba Allah yang berzikir dan selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala.
atau bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.